Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, saudara-saudara, para bapak ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia yang ada di dunia sosmed. Alhamdulillah, syukur dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu diberikan oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan tanpa kita kena virus COVID-19. Kemudian semoga sholawat dan salam selalu kita hidayahkan karibaan Rukul Akbar Nabi Akbar Muhammad Rasulullah SAW, yang mana syafaat dari beliaulah yang selalu kita tunggu baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Saudara yang berbahagia, di sini Abah Thoyib mau memprediksi yakni masalah kelahiran dari kita semua, yang mana sudah jatuh nomor yang ke-32 kalau nggak salah. Nah, di sini yaitu prediksi hari Minggu Legi. Karena neptomna seseorang itu kalau dihitung ada 8 hari, 8 dino, jumlahnya 35 neptu. Nah, di sini sudah jatuh nomor yang 32. Jadi beberapa tanggal lagi habis. Dengan adanya itu monggo panjenengan sami mengikuti, kelak insyaallah panjenengan bisa menjadi bahan pertimbangan, bahan untuk diberikan kepada anak cucu kita, agar kita semua dalam membentuk kehidupan yang bahagia ini bisa terdeteksi mulai dari dini, yakni hari kelahiran. Nah, dengan adanya itu maka untuk kelahiran yang pada hari akad legi, sebelum kita lanjut, tolong absen dulu dari mana Anda berada dan siapakah nama Anda. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian selalu bisa update dengan video-video terbaru Abah Thoyib yang isinya insya Allah dari budaya Jawa yang kita kolaborasikan dengan unsur dan ilmu kepikiran baik yang mengandung apapun di dalam Islam, yang saya gunakan tidak akan bertentangan satu sama lain, bisa seiring sejalan untuk mengarungi kehidupan di dunia kelak sampai di akhirat. Allahumma amin. Monggo. Yakni untuk memprediksi hari kelahiran seseorang, baik sekarang sudah dewasa maupun sekarang masih bayek maupun nantinya yang belum lahir, yaitu hari akad legi. Akad 5, legi 5. Jumlahnya ada 10. 10 ini termasuk kelasnya menengah. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang penting nomornya nomor 10. 10 besar itu yang terbaik juga. Alhamdulillah. Angka 10 ini mari kita pecah. Mari kita kita paroi dengan watak rezeki pangopo jiwa papan gawean dan lan liyane untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Fa insyaallah kalau penjenengan sampun usianya beberapa tahun ke depan, itu hanya ngiling-ngiling takon karo bapak ibu mbiyen atau mbahnya, atau ya mungkin Mbak Yunya, lahirku ki apa karo orang tua sudah tidak ada. Mungkin kalau Anda sekalian memuat dan memakai yang termaktub di dalam kelahiran neptunya akad legi yang jumlahnya 10, bisa sama juga. Artinya dalam untuk mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan baik sekarang maupun yang akan datang. Mari kita simak dan kita simak satu persatu. Yang pertama kali adalah masalah wataknya. Halo, masalah watak itu bapak sekalian, ibu sekalian, adik-adik sudah agak hafal, yaitu dari Sarmo, Sarpo, Rojo, kemudian
Kugilo, yang terakhir Mina. Tolong kalau ini mau mengerti itu dihafalkan ya, supaya kita mengerti dan bisa memberikan tausiah kepada anak-anak kita kelak. Yaitu jatuhnya kalau 10 dibagi 5 adalah mendapat 2 dikalikan berarti habis, yaitu jatuh di Mina. Wataknya watak ikan, iwa. Jangan khawatir, ikan itu merupakan suatu kegemaran manusia juga bisa satu. Kedua kali, ikan itu harganya tinggi juga bisa sekali. Ikan itu juga mempunyai watak yang pendiam tapi menghanyutkan, itu juga bisa. Maka dengan itu, saudara-saudara sekalian yang insya Allah panjenengan lahiripun wonten ing dinten akan regi, fa insyaallah kalau kita sesuai dengan ilmu titen atau ilmu kejawen yang telah saya pelajari dulu, yaitu wataknya adalah watak Mina, mungkin ada kesamaannya. Mungkin kalau tidak ada kesamaannya atau mirip-mirip, itu kita karena terbius dengan milieu, mungkin dari pendidikannya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah itu 100% atau berapa puluh persen akan ada yang sama, yaitu mempunyai sifat yang pendiam, sifat yang akan sifat yang tidak mau banyak usi, namun dia akan menghasilkan. Dan ikan itu kalau termasuk dijual itu ada harga yang tinggi. Maka mungkin orang yang lahirnya dari akad kion juga akan mempunyai istilahnya itu karismatik yang tinggi juga. Cuman juga ada yang tidak berlaku, yaitu akan ikan cetor, ikan itu yang tidak berlaku. Maka dengan itu marilah siapapun yang lahirnya akan begitu, umpama jadi Mina, jadikan adalah ikan yang bermanfaat, bermartabat, dan nilainya tinggi jualnya. Oke, lanjut, yaitu masalah yang nomor 2, rezekinya. Rezekinya itu setiap kehidupan itu pasti dibagi 5, yaitu dari lahir, sandang, pangan, papan, gawean. Jatuhnya di gawean, yaitu nomor yang kelima, karena jumlahnya 10. Makanya justru dari kelahiran ini sangat penting neptunya bisa menghitung semuanya, yaitu rezekinya di papan gawean. Ya, apa maksudnya gawean? Itu pekerjaan. Umpama Anda atau panjenengan sing lahir pas dino akad legi kuwi neng dindinggon tidak akan susah masalah pekerjaan, asalkan 1 dia mempunyai pengalaman, 2 mereka yang lahir ini mempunyai kemauan, 3 mungkin dia itu mempunyai skill yang untuk pekerjaan yang telah dipilihnya. Jadi kita tidak akan tertinggal dengan sesuatu hal yang termasuk penggawean itu tidak ada. Insya Allah pasti ada, karena setelah itu rezekinya dari Allah diberikan, kemudian kita sudah mempunyai kandang, istilahnya itu mempunyai makom omah, yaitu omahnya di rezeki untuk gawean. Paham? Lanjut, yakni yang ketiga, pangupaya jiwa, golek panguripan. Golek panguripan itu nilainya hitungannya ada berapa? Ada 7. Kalau dihitung ini jatuhnya di tunggak semi, karena 10 dibagi 7 mendapat 1, lebihnya di 3. Segoro ngawi sesa sumur sinopo tunggak semi. Dengan adanya tunggak semi ini, insya Allah Anda sekalian di mana berpijak, mungkin pekerjaan apapun walaupun sedikit selalu akan menghasilkan, tidak sia-sia. Itu artinya yang fokus di dalam tunggak semi. Dan siapapun yang lahirnya hari akad legi ini, walaupun dia itu nanti di ujung dunia tetap mempunyai pangupa jiwa sanajan to sedidik ning murah kapi. Oke? Paham? Insya Allah jenengan karo kurang paham, dilihat lagi video dari Abah Thoyib gimana penjelasan yang sudah saya sampaikan. Karena apa? Semuanya itu hitungannya hampir sama, cuma cara saya untuk menyampaikan ada
perbedaan. Nah, ini adalah kekuatan daripada pemikiran-pemikiran kawula, yang mana pas bank atau pas gimana kita menyampaikan secara detail kan gitu. Oke. Lanjut sekarang nomor 4 yaitu papan gawean. Papan gawean itu menempatkan diri kita kepada sesuatu hal yang mungkin berbentuk ada 3 unsur, yakni di darat, di air, kemudian di udara. Nah, kalau papan gawean yang lahirnya akad legi nilai 10 itu jatuhnya di daratan, yakni dibagi 3 mendapat 9, 3 kali 3 lebihnya 1 yaitu di daratan. Oke? Nah, di daratan ini insya Allah kalau Anda mempunyai pekerjaan umpama usaha di darat, ya cukup usahanya apa jenengan, apa sebagai petani atau sebagai manajer atau sebagai pemborong atau sebagai pengusaha yang bersifatkan dengan keadaan di darat, tidak perlu di air atau di laut atau di udara. Ini papan gaweannya, disitulah kira-kira tempat makomnya. Cuma makom ini kalau kita tidak telusuri, kita tidak dideteksi, kita tidak memasukkan kepada kita sekalian, tidak akan bisa masuk. Karena apa? Karena sebabnya mereka atau yang dikatakan pendaratan itu kita tidak mengalami kehidupan atau bekerja di dalam hal tersebut. Tapi kalau Anda sekarang sudah mengerti makom kita usahanya di darat, kemudian penjenengan mencari pekerjaan yang sesuai dengan makomnya, insya Allah pekerjaan itu akan menghasilkan dunia yang berlimpah, termasuk harta yang halal yang bisa berguna, dibawa di dunia dan nantinya bisa dibawa ke akhirat. Butuh duit, hidup itu neng dunia ya butuh duit, neng kono ya butuh duit. Cuma transfernya pakai pin lain-lain kalau di sana. Cuma semuanya itu cara mencarinya tetap di dunia. Pak, insya Allah penjenengan sudah mempunyai pemikiran sampai di situ. Insya Allah dalam bekal berbentuk pengalaman teladan dari kehidupan akad legi ini, insya Allah akan mendatangkan sesuatu hal yang bisa kita pergunakan baik di sisi dunia dan baik di sisi akhirat. Karena semuanya itu dimulai dari neptu kelahirannya manusia. Jadi manuvernya dari kelahiran tersebut. Mari, kalau sudah jelas kita lanjut, yakni jantraning dino, yaitu lakuning dino. Kalau akad itu lakuning dino ing mega, bagikan mega yang berjalan. Mega itu bisa menembus dimanapun. Artinya gunung yang tinggi kita lalui, tetap kita akan selamat. Yaitu karena kita berwawasan, yakni mega. Gunung yang tinggi bisa kita lalui, daratan yang datar bisa kita terjang. Bahkan di mana-mana kalau mega itu bisa menembus baik hal tersebut berupa apapun, berbentuk apapun, sebab mega itu bisa mempunyai kewadahan dan mempunyai sifatnya ya bisa cari dan bisa padat. Nah, demikianlah kira-kira jantrang dino ing mega. Mega merupakan sesuatu hal yang penuh dengan keindahan, penuh dengan keajaiban, penuh dengan kehidupan yang indah. Karena apa? Mungkin Pak insya Allah penjenan jantrane dinome jantrane mega niki bisa mengambil inisiatif dan bisa mengambil suatu pelajaran yang insya Allah semuanya itu akan termaktub setelah Anda sekalian mengalami, menjalani dan bisa mengarungi hidup-hidup yang ada di dunia ini. Bahkan dunia itu sekarang itu sangat panas sekali. Baik kita mencari pengalaman, ilmiah, mencari pendidikan, apalagi mencari duit. Ini sangat panas sekali dan rentan tidak akan berhasil kalau kita tidak berhati-hati. Sedangkan kita mencari pendidikan itu aja banyak yang keliru dan banyak yang bagaimana? Yang betul. Maka dengan itu mari kita teliti, kita amati supaya anak cucu kita itu bisa kita giring kepada orang-orang
orang-orang yang keturunannya baik-baik, dan bisa kita giring dengan pendidikan demokrasi yang sangat indah, yang akhirnya nanti bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama, taat kepada Allah dan orang tuanya, dan bisa menjadi manusia yang membentengi kehidupan negaranya, terutama di negara NKRI ini. Kenapa? Kita selalu akan mungkin diusik oleh orang-orang lain yang kepingin kehidupan yang mewah dan negara yang indah di negara kita ini. Maka dari itu, mari kita didik anak-anak kita yang sudah lahirnya akan lagi ini, terutama bisa menjadi manusia yang bisa membentengi kehidupan di dunia fana, yaitu terutama di negara kita, yaitu Indonesia Raya. Oke? Lanjut, yakni jatuh yang nomor 6. Nomor 6 itu adalah rezekinya orang tua. Rezeki orang tua itu setelah melahirkan anak atau kelahiran mempunyai anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga, baiknya itu anak pertama. Kalau bisa anak itu, kalau kita mempunyai anak ya, umpama yang pertama lahirnya nilainya 10, nanti yang kedua nilainya plusnya neptunya 15, yang terakhir nanti 17 atau 18. Kalau 2 anak cukup, ya insya Allah 10 dan 17. Apa masalahnya? Masalahnya ada klimaks mendaki. Toh kalau kita hitung rezeki orang tua setelah ada kelahiran, baik kula panjenengan sami rumiyin mengalami yang harinya akad legi, orang tua kula panjenengan gimana masalah rezekinya, yaitu rezeki orang tua termasuk di dalam hitungan rembulan. Rembulan itu apa? Rembulan itu merupakan satu pemantulan kecahayaan dari sinar matahari. Jadi bisa dikategorikan rembulan itu hanyalah sanepan atau sesuatu hal yang semu, tidak aslinya. Karena apa? Memantulkan dari cahaya matahari. Namun rembulan itu bisa sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Tanpa adanya rembulan, dunia ini akan, kalau malam akan gelap gulita. Namun setelah ada rembulan, maka akan tercorenglah suatu hal yang baik, yang indah, akan tergambarlah dunia ini merupakan keindahan-keindahan daripada lantaran, yaitu dibantu dengan adanya rembulan. Maka dengan ini, maka rezeki ortu ini bagi rembulan, insya Allah dari rezekinya setelah ada anak lahirnya akan lagi, akan menambahkan sebagaimana rezeki itu akan bertambah dan baik-baik, bagaikan keindahan kehidupan di dalam kemalaman, di dalam malam yang gelap gulita, namun ada cahaya yang memberikan kehidupan, yakni berupa rembulan. Oke? Paham? Lanjut, yakni yang terakhir, umpama nanti cari jodoh. Nah, anak yang lahirnya akad legi ini, banyak sekali orang tua itu menanyakan, Pak, anak kula niku lahire akad legi utawa Senin Pon niku lek golek jodoh nang endi parane. Nah, ini sebetulnya sesuatu hal yang kita tuh jangan terbius dengan adanya, tergoda dengan adanya hitungan-hitungan. Semua itu sudah dijodohkan oleh Allah, cuma kita letaknya di mana kita tidak mengerti. Namun bila mana anak tersebut lahirnya akad legi, disarankan menurut ilmu titen, ilmu kejawen, disarankan untuk mencari jodoh itu timur sampai selatan. Umpamanya rumahnya sini ke timur dan ke selatan, jadi mungkin ke tenggara juga bisa. Ini suatu hal hanya saran, bukan kepastian. Kepastian di mana? Kepastian itu adalah Allah yang menentukan. Karena apa? Innallaha ja'ilun min dzakari wa unsa. Allah itu membentuk manusia termasuk laki dan perempuan. Pasti ada perjodohannya. Insya Allah Anda sekalian, teman-teman yang ada di dunia sosmed, terutama kaula muda, ini karena yang banyak sekali bertanya dengan Abah Thoyib itu, saya sebutkan umurnya itu diantara umur yang agak muda. Monggo
bagi generasi muda bisa meneliti, menelaah. Kalau kurang paham kita ulang dari video-video Batot. Insya Allah Anda sekalian akan menjadi tokoh-tokoh di dalam budaya Jawa yang tidak bertentangan dengan unsur agama. Insya Allah bila mana ada kekurangan mohon diampun, dan bila mana ada kelebihan itu mungkin prediksi Anda sendiri, dan kami akhiri nun wa qalami wa turun wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.